Yo 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 yo, halo semuanya, salam petani muda Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya kembali ke tempat porang saya kemarin yang bertepat di lokasinya, yaitu di daerah Ngerayan Ponorogo. Dan saya kesini ingin melihat tanaman saya sekaligus mencari pakan ternak. Dan tadi di bawah tempat yang saya babat kemarin itu, kan kemarin sudah saya ambil untuk katak-kataknya, itu dapat kurang lebih 2 ember oranye yang dibuat untuk semen itu. Nah, ternyata untuk di bawah-bawahnya yang habis saya babat ini kemarin, saya masih menemukan sebanyak ini. Ya, saya masih menemukan sebanyak ini untuk katak-katak porongnya. Oh, alhamdulillah, untuk kataknya segini besarnya ini. 2 kali jempol saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips dan saran untuk para petani-petani porang, khususnya daerah Jawa Timur sini atau tempat yang lain. Saya ingin menunjukkan solusi bagaimana cara agar umbi porang kita itu tetap beratnya tidak berkurang terlalu banyak saat setelah memasuki masa dorman atau masa ripah, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, caranya seperti ini, yaitu jangan di herbisida ataupun dipotong rumput-rumputnya ini. Cukup biarkan saja rumputnya seperti ini dengan kondisi yang rumputnya banyak. Karena apa? Karena nanti jika kita melakukan penyemprotan untuk gulma-gulmanya ini ataupun kita membabatnya, nanti saat porang kita yang sudah dorman itu terkena terik matahari seperti ini, nanti lama-lama untuk umbinya itu beratnya akan berkurang ataupun bisa disebut menyusut. Jadi kalau saya biasanya itu, jika tanaman porang saya setelah dorman itu saya ingin angkat ataupun saya panen, itu saya herbisida ataupun saya potong atau babatin rumputnya ini. Namun karena ini harganya masih di 11.700, saya merasa masih sedikit kurang untuk harganya itu. Karena untuk di tahun kemarin itu harga porang itu naik kalau tidak salah sampai 14,5 atau 15 kalau nggak salah. Nah, sedangkan ini masih awal-awal dorman, harganya saja sudah naik itu. Jadi mungkin nanti akan saya ambil jika sudah memasuki bulan 7 atau 8, karena itu akan mendekati masa-masa panen atau masa tanam lagi. Jadi sebelum masa tanam itu saya panen. Namun untuk umbi-umbi di sini itu, porangnya sini, ini kenapa saya babatin seperti ini, bukan karena saya ingin untuk segera diangkat atau dipanen, tapi karena menurut saya masih ada sedikit hujan. Meskipun 1 minggu cuma 1, 2 atau 3 kali pun, itu ingin saya tanamin tanaman jagung di antara tanaman porang saya ini. Karena untuk tanaman porangnya sudah ripah, jadi untuk sekalian menunggu harganya naik, jadi saya selingin dengan saya memberikan tanaman jagung di sini. Makanya ini saya babat. Mungkin sebentar lagi akan saya babat, saya carikan teman untuk membabatnya ini. Setelah itu akan saya semprot dan saya tanamin jagung. Karena jika kita tidak membabatnya, contoh inilah, contoh ini tanah yang sudah dibabat rumput-rumputnya itu. Kita coba tes, lihat. Sangat keras sekali. Nah, karena keras ini, nanti suhu pada tanah itu juga akan panas, sehingga membuat umbi-umbi kita itu sedikit menyusut. Kalau kita sudah babat seperti ini ataupun kita herbisida. Namun perbedaannya jika kita membiarkan untuk gulma-gulmanya seperti ini,
Nah, karena gulmanya kita biarkan tidak kita potong, lihat untuk tekstur tanahnya. Nah, masih basah, jadi tidak akan mempengaruhi untuk berat dari umbi porangnya tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Saya juga pakai julid lagi. Nah, lihat, sangat empuk karena untuk tekstur tanahnya itu masih basah. Nah, seperti itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Karena untuk tahun kemarin itu waktu tanaman porang saya ini, kalau di daerah ini sudah berumur 2 musim. 2 musim itu tanamnya itu dari katak kecil ukuran kurang lebih 1 jempol orang dewasa. Nah, setelah itu waktu 1 musim itu saya lihat untuk berat-beratnya itu, dan saya lihat dari batangnya lah, dari batangnya itu masih kecil-kecil. Jadi saya tunggu lagi hingga 2 musim, dan untuk menunggu selama 2 musim itu, di saat porang kita sudah dorman dan tanah kita nganggur tidak digunakan, jadi langsung saya herbisida dan saya potong-potongin rumputnya itu. Setelah itu langsung saya tanamin jagung. Jadi untuk tanaman porang saya di tempat yang satu ini sudah berusia 2 musim. Sebenarnya saya ada niatan sebelumnya itu, karena saya baru berapa kali gitu mencoba untuk tanaman porang yang 3 musim. Sebenarnya ini saya ingin mencoba untuk membuat tanaman porang di tempat ini hingga 3 musim, karena saya ingin melihat besar-besarnya umbinya nanti jika saya buat 3 musim dengan bibit dari katak porang. Doakan saja semuanya, semoga-moga nanti tidak terlalu banyak kebutuhan, jadi untuk porang saya di tempat yang satu ini tidak saya panen dulu. Mungkin saya biarkan dulu, saya tunggu lagi 1 musim, dan nanti jika benar saya buat sampai 3 musim, akan saya beritahu bagaimana hasil dari tanaman porang yang kita tanam dan kita tunggu selama 3 musim itu. Untuk daerahnya ini alhamdulillah cukup asri, tidak terlalu banyak dedaunan-dedaunan yang bisa membuat tanaman kita tidak terkena sinar matahari. Nah, seperti ini. Tanahnya sangat gembur, masih sangat basah, karena fungsi-fungsi dari gulma ini juga untuk seperti ini. Atau mungkin kita akan coba lihat untuk ukuran katak-katak yang sebelah sini. Untuk umbinya ini saya kira mungkin cukup besar karena lubangnya sebesar ini. Kita akan coba, kita coba lihat salah satu saja. Nah, inilah ciri-ciri dari tanaman porang kita yang sudah ripah secara alami, tanpa kita babat itu atau kita potong. Nah, ini sudah kita ambil tidak apa-apa di sini, soalnya ini daunnya sudah kering. Untuk 1 pohon ini menghasilkan segini. Ini cukup kecil, tidak terlalu besar batangnya itu. Nah, itu ada lagi. Nah, inilah ciri-cirinya. Yang dorman secara alami. Ini untuk kataknya itu bagian bawahnya itu seperti ini, hampir sama dengan bagian samping kiri kanan. Nah, kita ambil lagi, kita kumpulkan, kita bawa pulang. Namun untuk pesan saya yang satu lagi, seperti yang biasanya saya bicarakan pada video-video saya sebelumnya, yaitu setelah kita mengambil katak seperti ini, usahakan jangan sampai lupa untuk menjemurnya di bawah terik matahari. Agar apa?
agar bagian bawahnya ini juga sampai seperti ini, seperti mengkilap-mengkilap dan tidak keluar busuk. Namun menjemurnya tidak cuma 1-2 kali saja. Usahakan jika seperti ini kan sudah masuk bulan 5, kurang lebih kan 2-3 bulan lagi memasuki masa tanam. Jadi usahakan minimal 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu untuk bibit dari katak porangnya itu kita jemur di bawah terik matahari. Supaya apa? Supaya menghindari, soalnya kadang karena perubahan suhu itu membuat katak porang kita yang sudah kita jemur yang menurut kita bagus itu jadi keluar jamur lagi. Ya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam petani porang Indonesia. Dadah.